Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sivanka Widya dengan NIM 2455050 107111188. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi case saya yang pertama, aspek kerentanan usaha ternak sapi perah di Kabupaten Malang. Jadi yang pertama, berdasarkan case study yang telah saya pilih, terdapat beberapa jenis lembaga. Ada 2 lembaga, yaitu yang pertama lembaga kemasyarakatan, dan yang kedua yaitu lembaga pemerintahan. Contoh dari lembaga kemasyarakatan, yang pertama itu kelompok usaha bersama Tirta Sari Kresna Gemilang, dan dari lembaga pemerintahan yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. Di sini fungsi lembaga yang berada di dalam case study yaitu yang pertama, peningkatan produksi dan kualitas ternak. Jadi, KUB ini tuh bertujuan untuk meningkatkan produksi dan juga jumlah pelatihan yang diberikan oleh kelompok ini. Baik itu sapi perah, sapi potong, atau ternak lainnya. Melalui pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh kelompok ini, anggota itu diharapkan dapat mengelola ternak mereka dengan lebih efisien dan juga produktif. Yang kedua yaitu penyediaan pakan dan kesehatan ternak. KUB ini tuh juga sering menyediakan kebutuhan penting seperti pakan ternak, obat-obatan, dan vaksin. Dengan adanya akses lebih mudah ke kebutuhan-kebutuhan tersebut, kelompok usaha ini membantu para peternak untuk menjaga kesehatan ternak dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, seperti susu, daging, atau produk turunan lainnya. Yang ketiga yaitu penyuluhan dan pendampingan. Lembaga pemerintahan seperti Dinas Peternakan memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan kepada peternak sapi mengenai beberapa aspek dalam usaha ternak. Pemerintah mendukung pengadaan bibit sapi perah melalui program impor bibit sapi dan upaya khusus sapi indukan wajib bunting atau UPUS-SIWAP. Yang keempat yaitu penyelesaian konflik. Konflik dalam konteks usaha ternak sapi perah dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah internal di kelompok KUB dengan dukungan dari pemerintah daerah. Contohnya IPS sebagai mitra ekonomi dapat membantu menyelesaikan konflik terkait harga susu segar atau volume pengiriman susu. Peran mereka penting karena mereka mempengaruhi harga jual yang menjadi faktor utama kerentanan usaha. Lalu di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri lembaga kemasyarakatan yang ada pada study case yang saya pilih. Jadi yang pertama itu ada KUB Tirta Sari Gemilang. KUB Tirta Sari Gemilang ini tuh memiliki kebekalan, yaitu manajemen struktur organisasi kelompok yang memungkinkan anggota untuk bekerja sama menyelesaikan konflik dan mencapai tujuan bersama. Lalu memiliki tujuan-tujuan yang sesuai fungsi yang artinya sebagai organisasi kolektif untuk memperkuat posisi tawar anggota terhadap IPS dan pasar. Lalu mensejahterakan anggotanya melalui pengelolaan usaha bersama yang efektif dan efisien. Lalu memiliki alat-alat dan fasilitas yang memadai seperti kandang kolektif, yaitu KUB sering menyediakan fasilitas kandang bersama untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan ternak. Lalu ada jaringan pemasaran, yaitu sebagai alat untuk menyalurkan hasil produksi susu ke industri pengolahan susu atau IPS atau pasar lokal. Nah, di kelembagaan ini tuh mempunyai aturan tertulis dan juga aturan tidak tertulis. Aturan tertulisnya yang pertama yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, perjanjian kerjasama dengan industri pengolahan susu atau IPS. Yang ketiga, prosedur operasional standar atau POS. Untuk aturan tidak tertulisnya itu, yang pertama mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Yang kedua, menjaga kejujuran dalam pelaporan hasil susu atau penggunaan kas. Yang ketiga, yaitu loyalitas terhadap keputusan kelompok. Lalu yang kedua ada Dinas Peternakan. Tujuannya itu untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan di sektor peternakan, mengurangi kerentanan usaha ternak sapi perah melalui dukungan kebijakan dan regulasi yang melindungi peternak dari risiko fluktuasi harga atau kondisi pasar, mendukung kesejahteraan peternak melalui peningkatan daya tawar terhadap industri pengolahan susu. Lalu kebekalannya yaitu mampu mengeluarkan kebijakan untuk mendukung peternak seperti stabilisasi harga susu, subsidi pakan atau pelatihan teknik. Lalu ada berperan dalam mengimplementasikan pedoman seperti Permentan nomor 100 atau 2014 tentang pedoman pembibitan sapi perah yang baik. Lalu memiliki alat-alat dan fasilitas yang memadai seperti pusat pelatihan dan penyuluhan. Dinas Peternakan menyediakan pelatihan bagi peternak untuk meningkatkan kemampuan teknis, seperti manajemen pakan, kesehatan ternak, dan pengolahan usaha. Lalu ada bantuan alat peternakan seperti alat pemerah susu otomatis, alat pencacah pakan, dan fasilitas pengolahan susu skala kecil. Lalu ada akses pembiayaan, yaitu fasilitasi kredit usaha rakyat atau KUR, atau skema pinjaman lain dengan kelembagaan.
Di lembaga ini juga memiliki aturan tertulis dan juga aturan tidak tertulis. Aturan tertulisnya yaitu nomor 1 Permentan, yaitu tentang pedoman pembibitan sapi perah yang baik. Lalu ada keputusan Menteri Pemerintah nomor 43 tentang penetapan kawasan sapi perah nasional mengatur tata kelola peternakan di Kabupaten Malang. Aturan tidak tertulisnya yaitu yang pertama mengutamakan kepentingan peternak dalam setiap program yang dijalankan, lalu memastikan bahwa bantuan dinas diberikan kepada kelompok yang dianggap benar-benar membutuhkan berdasarkan observasi lapangan. Analisa deviation-nya yaitu pada studi case yang diambil terdapat perilaku deviation atau penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Beberapa contoh perilaku penyimpangannya yaitu yang pertama penyimpangan dalam pengelolaan keuangan kelompok. Contohnya pada studi case ini fluktuasi harga jual susu segar yang mempengaruhi pendapatan kelompok dapat menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Ini menjadi penyimpangan karena kelompok tidak dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Yang kedua yaitu penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pemerintah dianggap kurang mendukung kelembagaan peternak seperti tidak adanya perhatian terhadap sosial ekonomi peternak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dimensi kekuasaan. Berdasarkan studi case yang telah dipilih, dimensi kekuasaan lembaga yang ada di dalamnya yaitu yang pertama legal dan tanpa anarki, yaitu dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. Sebagai lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan terkait pakan, harga susu, dan pembinaan peternak sapi perah, mengeluarkan kebijakan seperti pedoman pembibitan sapi perah yang baik, atau Permentan nomor 100, dan keputusan Menteri terkait kawasan sapi perah nasional. Yang kedua yaitu tradisional dan ideologi, contohnya dari lembaga kelompok peternak, kelompok usaha bersama atau KUB Tirta Sari Kresna Gemilang yang menjadi model kelembagaan peternak sapi perah di Kabupaten Malang. Pada daerah Kabupaten Malang, tradisi beternak sapi perah telah menjadi bagian dari budaya lokal yang juga berfungsi sebagai landasan untuk menjaga kesinambungan usaha peternakan. Yang ketiga yaitu provokatif dari industri pengolahan susu. Dimensi provokatif merujuk pada tindakan atau kebijakan yang sengaja dibuat untuk mendorong perubahan yang lebih cepat. Contohnya, fluktuasi harga jual susu segar yang ekstrim dapat berfungsi sebagai faktor provokatif yang memicu reaksi dari peternak. Lalu sumber kekuasaan itu dilihat dari anggota dan pemimpinnya. Yang pertama, KUB Tirta Sari Kresna Gemilang. Jenis kekuasaan yang pertama yaitu koersif. Contoh penerapan dalam studi kasusnya yang pertama, sanksi dari pemimpin KUB atau koperasi jika melanggar aturan. Lalu jenis kekuasaan resmi, otoritas ketua KUB dan lembaga pemerintah dalam mengatur operasional dan kebijakan. Lalu yang ketiga keahlian, pengaruh penyuluh pemimpin berpengalaman dan anggota ahli dalam meningkatkan produktivitas kelompok. Lalu jenis kekuasaan rujukan yaitu pengaruh pemimpin karismatik, anggota senior atau tokoh lokal dalam menjaga solidaritas kelompoknya. Dengan adanya sumber-sumber kekuasaan ini, struktur dan dinamika kelompok menjadi lebih kompleks namun efektif dalam menghadapi tantangan, terutama dalam aspek kerentanan dan pengembangan usaha ternak sapi perah. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kekuasaan yang terdapat pada studi case yang saya pilih. Unsur kekuasaan yang pertama yaitu adalah love. Contoh dalam studi case-nya, dukungan pemerintah melalui bantuan dan pendampingan intensif oleh dinas. Implikasinya yaitu peternak merasa dihargai dan memiliki loyalitas terhadap lembaga yang menciptakan hubungan yang erat. Yang kedua, unsur kekuasaan feel, ketakutan kehilangan pasar susu jika kualitas produk tidak sesuai standar IPS. Implikasinya yaitu mendorong peternak untuk mematuhi aturan meskipun kadang bersifat paksaan. Yang ketiga ada unsur kekuasaan trust. Contoh dalam studi case-nya, peternak mempercayai dinas karena keahliannya memberikan pelatihan teknis. Implikasinya yaitu peternak cenderung patuh dan bekerja sama karena yakin bahwa kepentingan mereka dijaga oleh dinas. Lalu yang terakhir ada worship, di mana kepala dinas atau pejabat dianggap sebagai figur panutan karena pengalaman, integritas, dan dedikasi. Implikasinya yaitu peternak mematuhi aturan dan arahan karena adanya rasa hormat dan pengakuan terhadap kepemimpinan serta legitimasi lembaga. Lalu bentuk lapisan kekuasaan berdasarkan studi case yang saya pilih. Pihak yang berkuasa yaitu Dinas Peternak dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang memiliki kekuasaan formal dalam menetapkan kebijakan yang mempengaruhi operasional peternak. Pemerintah berperan dalam menentukan regulasi terkait harga susu,
memberikan subsidi pakan, dan menyelenggarakan pelatihan teknis. Lalu ada pihak yang dikuasai. Peternak dikuasai dalam konteks ini karena mereka bergantung pada kebijakan pemerintah untuk menunjang keberlanjutan usaha ternak. Lalu yang ketiga ada kekuasaan pasar terhadap peternak. Industri pengolahan susu atau IPS memiliki kekuasaan yang signifikan dalam menentukan harga beli susu segar berdasarkan kualitas dan kebutuhan pasar. Peternak berada dalam posisi yang lebih lemah karena mereka bergantung pada IPS sebagai pembeli utama susu. Kebijakan-kebijakan utama dalam sektor peternakan di Indonesia yang mempengaruhi peternak khususnya dalam aspek kerentanan usaha ternak sapi perah di Kabupaten Malang meliputi yang pertama, kebijakan penetapan kawasan sapi perah nasional. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 KPTS PD 010/1/2015 ditetapkan kawasan pengembangan sapi perah nasional yang mencakup Kabupaten Malang adalah salah satunya. Yang kedua yaitu pedoman pembibitan sapi perah yang baik. Kebijakan ini dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 100 Permentan OT 140/7/2014. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sapi perah melalui standar pembibitan yang baik dan sesuai dengan praktik peternakan. Ketiga yaitu ada kebijakan harga susu segar. Fluktuasi harga jual susu segar menjadi salah satu masalah utama dalam sektor peternakan di Kabupaten Malang. Kebijakan terkait harga susu segar yang mendukung kesejahteraan peternak dapat mempengaruhi pendapatan mereka dan mempengaruhi keberlangsungan usaha ternak sapi perah. Lalu kendala dalam akses layanan birokrasi. Dalam studi kasus yang dipilih terdapat beberapa kendala birokrasi yang dapat mempengaruhi pengembangan usaha ternak sapi perah di Kabupaten Malang. Di antaranya yaitu kebijakan pemerintah yang kurang mendukung, lalu ada prosedur administrasi yang rumit, lalu yang ketiga ada masalah pengawasan dan penegakan regulasi. Peran instansi pemerintah dalam studi case yang telah dipilih yaitu yang pertama penyusunan kebijakan. Instansi pemerintah, khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan terkait sektor peternakan seperti regulasi harga susu, pemberian bantuan kepada peternak, serta pembinaan dan pengawasan terhadap praktik peternakan yang baik. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan peternak. Melalui kebijakan yang baik, instansi pemerintah membantu meningkatkan kesejahteraan peternak dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat membantu usaha ternak berkembang, serta menciptakan pasar yang efisien untuk produk susu. Yang ketiga yaitu mengatasi kendala birokrasi. Instansi pemerintah menghadapi tantangan birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan izin, distribusi bantuan, dan implementasi kebijakan. Prosedur administrasi yang tidak efisien seringkali menghambat pelaksanaan program-program yang mendukung sektor peternakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan yang terjadi dalam aspek kerentanan usaha ternak sapi perah di Kabupaten Malang. Yang pertama adalah perubahan harga pasar. Salah satu aspek utama yang menyebabkan kerentanan adalah fluktuasi harga susu segar. Harga susu yang sangat bergantung pada pasar dan kebijakan pemerintah menyebabkan ketidakstabilan pendapatan peternak. Lalu yang kedua, keterbatasan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang tidak selalu konsisten atau tidak menguntungkan bagi peternak sapi perah dapat memperburuk kerentanan usaha. Kebijakan yang kurang mendukung stabilitas harga susu atau tidak adanya intensif yang memadai bagi peternak untuk meningkatkan produktivitas ternak menjadikan usaha ternak sapi perah di Kabupaten Malang lebih rentan terhadap fluktuasi pasar dan faktor eksternal lainnya. Lalu yang ketiga ada moralitas peternak. Ketika harga susu turun atau terjadi kesulitan ekonomi, anggota kelompok mungkin cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada mencapai tujuan kelompok, yang menyebabkan penurunan kualitas kelembagaan dan kerentanan lebih lanjut pada usaha ternak. Demikian penjelasan singkat dari saya, sekian dan terima kasih.